Oke, Mas Jo. Sekarang ini kan ada beberapa tokoh, beberapa sosok yang digadang-gadang bakal maju di Pilpres 2024. Ada Iya. Ibu Puan Maharani, Iya. Pak Ganjar Pranowo, Iya. ada Pak Anies Baswedan, Iya. ada Pak Prabowo. Iya. Siapa lagi ya? Pak Airlangga Hartarto, Iya. Pak Erick Thohir. Iya. Kira-kira ini menurut pandangan pribadinya Iya. Mas Jo sendiri, siapa di antara sosok-sosok ini yang paling mempunyai peluang untuk maju atau paling berpotensi untuk Iya. nantinya memimpin bangsa kita? Saya pikir Anies akan menang. Halo Indonesia, salam NKRI. Malam ini malam yang spesial banget buat saya karena saya ketemu dengan seorang YouTuber yang cukup terkenal dan punya punya keunikan yang luar biasa menurut saya ya, Mas Jo. Iya. Selamat malam Mas Jo, apa kabar? Kabar baik lah. Akhirnya ketemu ya? Iya. Ini satu hal yang menurut saya nggak terfikirkan sebelumnya ya. Iya. Saya dari kampung. Sama, kampung juga saya. Kampung rambutan. Oh begitu. Iya. Jadi malam ini saya ingin mengajak Mas Jo bincang-bincang tentang siapa pantas pimpin Indonesia 2024. Luar biasa. Nah, tapi sebelumnya, ini materinya terlalu berat. saya ingin nanya-nanya sedikit dulu sama Mas Jo. Kira-kira seperti apa pengalaman Mas Jo selama di YouTube ya, jadi YouTuber ya? Ada nggak pengalaman yang paling unik yang Mas Jo alami sejauh menjadi YouTuber? Oh, iya. Yang menjebloskan saya itu namanya Denny Sregar. Menjebloskan. Ya. Jadi awalnya tuh 2012, 2013 tuh saya tuh cuma senang nulis aja buat teman-teman, nulis komedi, nulis satir gitu buat teman-teman yang suka konten gitu kan waktu itu. Nah, tahun 2012-2013 itu Denny Sregar tuh ngajak saya. Yuk kita konten, katanya. Konten apaan? Di YouTube. Waktu itu kan YouTube belum terlalu ini kan. Denny nekat kan. Ya udah, akhirnya saya cuma nemenin. Ada kok, cari aja kanalnya Denny Sregar, itu ada YouTube kami berdua. Oh. Dari 2012-2013 kami sudah konten waktu itu. Lalu karena saya harus kerja, kemudian ngelarin kuliah berikutnya dan sebagainya, saya ke Oh, Jeddah. masih kuliah sampai sekarang? Iya, waktu itu. Oke. Sekarang udah S2 ya, Mas. Udah selesai lah ya. Terus karena peta politik memerlukan pasukan tambahan, nah, saya diculik oleh Denny. Udah, lu mesti konten lagi. Bukan bahasa bayaran tapi Mas. Oh, enggak. Siapa yang mau bayar? Ya. Kalau saya berharap loh dibayar gitu. Oh, Mas. iya, Saya berharap kalau ada. Cuma sampai sekarang belum ada yang mau bayar. Gitu. Ya, Oke. kami semua kan kerja ya. Pada dasarnya saya punya kerjaan sendiri, saya profesional IT. Mas Denny juga penulis, pembuat film. Mas Eko juga punya usaha kayak Bang Ade adalah dosen. Masing-masing punya basic. Punya. Ini kan mengisi. Ada orang hobinya naik motor, mainan burung. Ada tuh mantan gubernur mainannya burung ada tuh. Kalau saya kan hobinya ya gini, sharing lah. Ya dari situlah kemudian kita konten keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang. Terlanjur banyak musuh, hajar. Oke, sebelum kita masuk ke inti, kira-kira apa yang memotivasi Mas Jo sampai, kalau boleh saya katakan, senekat itu gitu? Mas Jo, Bang Denny, Mas Eko dan lain-lain. Apa yang menjadi motivasinya sampai senekat itu gitu? Begitu frontal itu ya? Sebenarnya sama mungkin ya, Bang Kris juga pasti mengalami, kita melihat, mendengar, menyaksikan sesuatu yang menurut saya nggak pas. Dari sisi misalnya kita itu NKRI, kita membela Bhinneka Tunggal Ika, kita pecandu toleransi, itu ada yang nggak pas di depan kita. Kalau kita diem, mungkin kita nggak terpengaruh, tapi kan sanak saudara bisa terpengaruh.
Oleh karena itu kita speak up, kita bicara. Awal itu motivasinya seperti itu. Berarti nggak salah saya ketemu dengan Mas Jo. Sehati sejiwa seperjuangan. Pernah sejauh ini pernah ada ancaman? Hampir tiap hari kalau ancaman. Berarti Jadi yang paling ekstrim kira-kira seperti apa? jadi gini, dulu itu akun sosial media saya itu terbuka untuk istri saya juga. Jadi dia kadang-kadang yang bantu replay dan sebagainya gitu. Begitu saya ngonten, dia nggak kuat lihat inbox. Nggak kuat. Ya, betul. Jadi keluarga saya tuh, waduh, wah kok sekasar ini gitu. Tapi yang mengarah ke fisik mungkin ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti Mudah-mudahan Manado tidak ya. terjadi, Ya, siap. tapi ya paling cuman ya rumah saya dilemparin sampah, pintu digedor-gedor. Pernah ya? Iya. Teror seperti itu pernah. Iya, berapa kali lah gitu. Tapi ya alhamdulillah kita bersyukur tidak sampai ke fight apa gitu. Oke, alhamdulillah, syukur astungkare. Oke, Mas Jo, kira-kira bagaimana bayangan Mas Jo untuk pesta politik 2024 yang akan datang? Kira-kira situasi yang pernah terjadi di Pilgub DKI, situasi menurut saya itu brutalitas yang pernah terjadi ya. Ada nggak potensi itu terulang kembali di pesta politik 2024 yang akan datang? Iya, sebenarnya ini kekhawatiran kita semua ya. Ya, Pilgub DKI itu kan tidak mudah kita lupakan, tidak mudah ya, karena itu cikal bakal kita membenci seseorang bukan atas dasar kelakuan tapi atas dasar identitasnya itu dipopulerkan pada saat itu. Dan saya agak terharu kalau ngomong itu ya. Kalau saya pikir 2024 kenapa kita harus berbicara sekarang, Bung? Karena kekhawatiran 2017 akan jadi gaya yang akan digunakan oleh 1-2 kelompok untuk memaksa, memenangkan atau menarik suara dengan cara-cara yang sama, yaitu politik identitas. Bisa jadi terjadi lagi 2024. Potensi itu ada. Potensi itu besar sekali. Wow. Ketika orang sudah, misalnya nih ada beberapa kandidat dan dia merasa saingan ini berat semua, nasionalis, pinter-pinter, dia nggak pede, bisa jadi dia akan melakukan hal yang sama. Kalah secara kualitas sehingga cara-cara kotor itu mungkin saja terjadi. Karena sudah pernah terbukti menang. Pernah terbukti Itu. Okay. Jadi kekhawatiran saya tetap ada kalau saat itu. Jadi potensi situasi itu terulang kembali sangat terbuka. Inilah tugas kita untuk mengingatkan teman-teman semua yang di sana. Subscribernya Bung Kris yang luar biasa, 200.000 lebih itu. Ada rasa takut, Mas? Saya kalau takut udah lupa. Luar biasa. Jangan. Mungkin kita harus melupakan rasa takut kecuali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, demi bangsa kira-kira seperti itu ya. Dan kepada istri kita. Enggak, maksudnya takut berbuat salah kan wajar. Tapi kita tidak boleh takut manakala berhadapan dengan potensi politik identitas. Potensi kita dipecah belah hanya karena kita berbeda. Siap. Kita boleh takut, nggak boleh. Oke, Mas Jo. Sekarang ini kan ada beberapa tokoh, beberapa sosok yang digadang-gadang bakal maju di Pilpres 2024. Ada Ibu Puan Maharani, Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Prabowo, siapa lagi ya? Pak Airlangga Hartarto, Pak Erick Thohir, dan beberapa lagi yang mungkin saya lupa ingat juga ya namanya ya. Kira-kira menurut menurut pandangan pribadinya Mas Jo sendiri, siapa di antara sosok-sosok ini yang paling mempunyai peluang untuk maju atau paling berpotensi untuk nantinya memimpin bangsa kita? Saya pikir Anies akan menang. Kalau ingat, ini informasi yang mengejutkan buat saya kalau sampai Mas Jo punya pandangan seperti itu. Anies akan menang kalau kita teman-teman nasionalis, teman-teman yang mencintai Indonesia ini abai, tidak peduli atau takut. Anies bisa saja menang kalau tidak ada figur yang terbaik
yang bisa meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi sejak 8 tahun silam tidak menjadi kandidat untuk melawan. Oke. Sehingga yang kita cari sekarang adalah figur mana yang bisa meneruskan kerja baiknya Pak Jokowi, kerja hebatnya Pak Jokowi. Kalau tidak ada yang berani maju, tidak ada partai yang bisa mengendorse orang yang bisa meneruskan kerja Pak Jokowi, Anies bisa menang. Dan ketika itu terjadi, kita tahu Jakarta hasilnya seperti apa. Anda tidak mau kan jalanan dari Anyer sampai Panarukan dibolongin? Sepakat. Ya, saya sendiri juga pernah mengatakan bahwa jangan sampai kalau seandainya Pak Anies jadi presiden, jangan sampai bangsa Indonesia ini dijadikan ladang sumur resapan. Gitu. Nah iya. Karena sumur resapan itu hanya bisa menyerap air seperlunya. Kecuali sumur resapan itu bisa menyerap dosa-dosa kita, baru tapi ada yang aneh, ini kita keluar konteks sebentar. Ada yang aneh, di mana sumur-sumur resapan yang dikerjakan di era Pak Anies Baswedan ini, yang mana diharapkan dapat menyerap air, justru malah mengeluarkan air, menyumbang air ketika hujan. Kira-kira seperti apa itu? Itu mungkin ini normal saja atau ada yang... Ya, jadi alam kan bicara ya. Okay. Ketika seorang Anies Baswedan dalam memerintah Jakarta itu penuh kelebihan, kelebihan bayar salah satunya. Maka kelebihan sumur resapan adalah tidak meresap tapi malah Menumpahkan. Seperti itu. Jadi mungkin namanya menumpahkan itu mungkin sumur aja itu sudah muak ya sampai bayangkan sumur saja bisa sumur aja muak. Mungkin seperti itu ya, kita nggak tahu tapi kira-kira kira-kira seperti tapi ya pesan besarnya adalah bahwa kalau kita semua diam terhadap apa yang terjadi di luar sana, kita lihat sekarang ya banyak sekali di sudut-sudut entah di mana itu adalah sedemikian cepat perkembangan intoleran. Iya kan? Katanya orang susah membangun rumah ibadah. Gampang kok. Gereja tuh gampang dibangun. Berdirinya susah. Dibangun gampang, baru bangun kayak kasus di Cilegon misalnya. Di Cilegon, kota yang tidak pernah ada bangunan gereja. Ini apa? Padahal umat Kristianinya 8.000 sampai 10.000 orang. Bayangkan. Ini mau sampai kapan begini? Sehingga ketika Indonesia itu masih logonya masih Garuda Pancasila, menggenggam tulisan Bhinneka Tunggal Ika, maka yang tidak sepakat dengan itu ya jangan di Indonesia. Iya, saya sepakat itu. Kalau nggak sepakat dengan keberagaman NKRI yang berbhinneka tunggal ika, kira-kira seperti itu bahasa saya. Dan ya silakan. Betul, dan itu bahaya. Iya. Ini kita bicara nggak hanya kita aja, Bung. Anak-anak kita. Betul, cucu-cucu kita. Betul, mereka harus tahu arti bahwa berbeda itu adalah kekuatan. Siap, mantap. Sepakat. Ya kan? Sepakat. Oke, tadi kita bicara tentang Pak Anies Baswedan. Artinya di sini secara apa ya? Secara analogi negatifnya menurut saya ini kita sedang melakukan diskriminasi. Loh, kita harus jujur, Bung. Kita harus menyuarakan apa yang menurut kita nggak cocok kan gitu. Oke, selain Pak Anies Baswedan, ada beberapa juga yang sudah saya sebutkan tadi. Ada Ibu Puan Maharani, ada Pak Ganjar Pranowo dan lain-lain. Kalau versi saya tentu saya akan ikut komandonya Pak Jokowi. Itu yang pertama, kalau saya pribadi ya. Tapi ginilah, gambaran dalam menentukan siapa nanti yang 2024. Mungkin teman-teman juga pasti menebak saya mendirikan sebuah organisasi relawan yang afiliasinya ke Pak Ganjar. Mungkin orang tahu, saya pendukung Pak Ganjar. Hanya saja realitas politiknya seperti apa kita nggak tahu. Kalau Pak Ganjar nanti juga nggak ada yang mendorong, nggak ada yang mencalonkan, ya apa boleh buat. Kemudian di bawah itu ada namanya Pak Prabowo. Ya, beliau sudah pasti mungkin maju karena partainya juga sudah firm mencalonkan. Tinggal cari 1-2 partai dia akan maju. Hanya saja Pak Prabowo ini yang pertama adalah punya masa lalu kedekatan dengan ormas-ormas yang identik dengan anti keberagaman. Satu. Yang kedua, Pak Prabowo ini usianya pada 2024 nanti udah 74 tahun. Wow, udah relatif tua. Iya, ada kesenjangan kemungkinan, kesenjangan selera, kesenjangan zaman dengan 60% pemilih yang Gen Z dan milenial. Seperti itu. Dan mungkin ada juga Ridwan Kamil, ada lagi mungkin siapa ya, Kofifa, ada lagi siapa,
Airlangga Hartarto dan sebagainya. Ya peluang-peluang itu mungkin semuanya masih ada. Tapi kalau saya pribadi sampai dengan saat ini masih berharap Ganjar bisa ikut kontestasi. Oke, tapi secara relatif gitu saya boleh berkesimpulan bahwa intinya yang pertama mengikuti arah Presiden Jokowi, betul. dan yang kedua sosok yang Bisa meneruskan, bukan mengganti, meneruskan kerja baiknya Pak Jokowi. Oke, jadi menurut Mas Jo, dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini beliau sudah meletakkan dasar yang Iya. sangat baik. Problemnya itu, Bung. Problemnya Pak Jokowi itu baik, deliver, dan mengerti kemauan masyarakat Indonesia. Problemnya di situ, sehingga mau ganti dia harus cari spek yang agak tinggi. Oke. Ibarat kita sudah biasa naik motor 250 cc, Yes. susah kalau dikasih yang cc-nya 75, susah gitu. Ini problemnya di situ. Pertanyaan terakhir Mas Jo, bagaimana Ini nggak pandangan bisa 4 jam lagi ya, Pak? bagaimana pandangan pribadinya Mas Jo terkait isu 3 periode? Iya, saya juga salah satu pendorong 3 periode tadinya. Sampai kemudian Pak Jokowi bilang, stop. Ketika itu terjadi ya apa boleh buat. Karena memang Amin, amin. Saya aminkan ya. Iya. Ya apa boleh buat. Karena memang pertama Pak Jokowi tidak mau merubah undang-undang hanya untuk 3 periode. Dan itu jelek. Dan saya dengar juga dalam wawancara terakhir dengan salah satu media besar, media luar negeri kemarin di TV, Pak Jokowi bilang bahwa 2024 dia akan selesai dan dia akan kembali ke Solo menjadi aktivis lingkungan dan sebagainya. Artinya peluang itu sudah Pak Jokowi sendiri sudah menutup. Boleh dikatakan tertutup. Betul. Dan sehingga yang kita lakukan sesuai dengan pertanyaan Bung tadi, saya sepakat siapa yang akan meneruskan pada 2024. Oke, tapi sungguh pun peluang itu sudah tertutup, katakanlah begitu. Tapi kalau sampai yang di atas berkehendak, itu lain soal lagi. Tapi itu pun akan berupa pemilu kan. Artinya bukan langsung tunjuk Pak Jokowi 3 periode. Tadinya tuh seperti itu. Tetap dia akan ikut pemilu. Dia nggak mau dia tiba-tiba ada undang-undang menyatakan Pak Jokowi 5 tahun lagi gitu atau perpanjang, dia nggak mau. Tadinya. Oke, terima kasih Mas Jo. Bincang-bincang yang saya terima kasih. Sangat menggembirakan menurut saya. Senang sekali bisa mampir lebih senang lagi di kanalnya Bung Chris ini luar biasa. Lucu-lucu ya. Viewernya komentarnya lucu-lucu. Saya lebih senang lagi dan saya bangga sekali bisa ketemu dengan Mas Jo. Beliau terima kasih, saya juga seorang YouTuber yang unik dan punya performa yang luar biasa di YouTube sejauh yang saya ikuti. Bang Jo, terima kasih banyak sudah berkesempatan. Thank you. Tetap semangat untuk NKRI. Semangat NKRI. Bravo. Saya Kristianto Yunoni dan Mas Jopre. Salam NKRI. Salam NKRI. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.